Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Akbar Fadli. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Siami yang dengan jurusan Manajemen Komunikasi. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar riset public relation yang dipimpin oleh Bapak Heru Sudinta Jevo. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal topik audit sosial. Kita langsung aja. Sebelumnya, audit sosial ini tuh dilakukan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu lembaga, mulai dari pemerintah atau lembaga swasta. Nah, masyarakat sebagai pengguna jasa atau produk ini biasanya juga diwakili oleh salah satu lembaga pihak ketiga yang akan melakukan audit tersebut. Langsung aja kita ke pengertian audit sosial. Audit sosial itu sebuah proses yang mendorong sebuah organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat untuk menilai dan menunjukkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan serta keterbatasan yang dimilikinya. Jadi audit sosial itu proses di mana masyarakat bersama pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan program, kebijakan, dan termasuk di dalamnya hukum. Nah, audit sosial ini juga diartikan sebagai pengawasan tingkah laku dari satu lembaga, pemerintahan ataupun lembaga sosial. Nah, audit sosial ini sebagai kesimpulan dari hasil MONEF atau monitoring dan evaluasi. Monitoring itu lebih bersifat jangka pendek, sedangkan evaluasi lebih bersifat corporate culture. Ruang lingkup audit sosial dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada ruang lingkup audit program pemerintah, dan yang kedua ada ruang lingkup audit TJSP, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Dan kalau misalnya di ruang lingkup audit program pemerintah itu dibagi lagi menjadi 4 seksi lagi. Yang pertama itu adalah layanan pendidikan, yang kedua adalah layanan kesehatan, yang ketiga adalah layanan perekonomian, pertanian, dan yang terakhir ada program pemberdayaan PNP, ADD, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau misalnya ruang lingkup di audit TJSP atau tanggung jawab sosial perusahaan, pemberian lowongan kerja apakah sudah adil, terus itu yang selanjutnya ada produksi, termasuk dalamnya keselamatan kerja, penggajian, lingkungan hidup, pensiun, sumbangan hari tua, sampai sumbangan sosial atau yang disebut dengan CSR atau yang disebut juga dengan Corporate Social Responsibility. Audit sosial ini juga untuk mengakses informasi tentang program CSR. Adanya audit sosial yang dilakukan warga diharapkan menjadi langkah konkret partisipasi warga dalam mendorong penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal. Jadi secara lebih sederhananya, salah satu perusahaan yang berdiri di suatu daerah itu harus melakukan tanggung jawab sosial kepada sekitarnya atau kesekelilingnya, termasuk di dalamnya memberikan dampak positif pada warga yang hidup di sekitar perusahaan tersebut. Perbedaan antara audit sosial dengan audit keuangan itu sebenarnya tidak banyak, lebih mirip. Yang membedakan kalau misalnya audit keuangan itu diarahkan terhadap rekaman pengelolaan. Audit yang bikin beda sebenarnya adalah audit keuangan itu diarahkan terhadap rekaman, pengelolaan, meringkas, dan pelaporan data keuangan. Sedangkan kalau misalnya audit sosial sendiri itu kayak lebih pengolahan, meringkas, pelaporan data sosial atau laporan-laporan yang datang dari luar perusahaan ke dalam perusahaan tentang tentang aktivitas sosial dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan utama dari audit sosial itu ada apa aja? Yang pertama adalah menentukan bagaimana stakeholder yang beragam, misalnya manajemen, dewan direktur, staf, pelanggan, pemasok, anggota masyarakat, pembuat kebijakan, dan sebagainya macamnya, dan melihat kinerja organisasi sosial tersebut. Audit sosial itu berpotensi digunakan untuk 1. Memonitor dampak sosial dan kinerja organisasi serta melihat dampaknya terhadap stakeholder. Yang kedua, menentukan seberapa banyak atau seberapa baik aktivitas sebuah organisasi untuk menjalankan misi dan visi dari perusahaan. Yang ketiga, ada memberikan dasar untuk strategi manajemen dalam sebuah tanggung jawab sosial. Nah, ini maksudnya akuntabel dan untuk mengidentifikasi peluang dan potensi masalah sebelum mereka muncul. Yang keempat, ada memfasilitasi organisasi, belajar tentang cara meningkatkan kerja sosial, termasuk kepedulian terhadap pengaruh dan dampak organisasi sosial dan masyarakat. Yang kelima, ada menginformasikan ke masyarakat, organisasi, dan lembaga tentang alokasi sumber daya mereka. Dan yang terakhir, ada meningkatkan akuntabilitas organisasi untuk kelompok-kelompok yang dilayani. Nah, manfaat audit sosial itu sendiri ada apa aja? Yang pertama, dapat meningkatkan reputasi organisasi. Dengan menunjukkan kinerja sosial kita,
serta komitmen yang sudah kita buat selama aktivitas corporate social responsibility berlangsung, tentunya kita akan menambah citra perusahaan lebih baik lagi ya, dan keuntungan politik dari para stakeholder juga. Yang kedua, ada mempengaruhi perubahan organisasi yang positif, informasi mengenai kerja sosial, serta pengalihan sumber daya pada warga lokal, itu juga menjadi perubahan organisasi yang menuju lebih positif. Yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas. Audit sosial memerlukan lebih dari sekedar menilai kerja sosial. Ini juga memerlukan proses untuk pelaporan kinerja sosial kepada stakeholder dan menanggapi kepentingan mereka. Membantu dalam reorientasi dan refokus untuk informasi mengenai kerja sosial yang berguna untuk membantu organisasi mengelola ketegangan antara keuangan dan tujuan sosial atau sebaliknya. Selanjutnya ada langkah-langkah audit sosial, yaitu apa aja? Yang pertama, yaitu kita kumpulkan informasi. Yang kedua, ada jelaskan sasaran sosial perusahaan. Yang ketiga, kumpulkan stakeholder dan minta pendapat mereka. Yang keempat, buat skala prioritas sasaran. Yang kelima, ada sistem pemrograman buku sosial. Yang keenam, ada kumpulkan informasi dan interpretasikan. Yang ketujuh, verifikasi. Yang kedelapan, menuliskan laporan audit sosial. Yang kesembilan, rumuskan strategi untuk masa yang akan datang. Nah, setelah itu, baru kita masuk ke tahapan audit sosial. Yang pertama, identifikasi lingkup audit. Maksudnya itu mengidentifikasi program dan instansi seleksi program yang kita pilih. Tentukan jumlah periode mau berapa lama untuk proses audit sosial ini. Yang kedua, ada memahami program manajemen. Pelajari model pengelolaan program, siapa yang mengambil keputusan tertinggi, bentuk-bentuk pelaksanaannya, berapa jumlah dananya, bagaimana tahap pelaksanaan program, dan sebagainya macamnya. Yang ketiga ada memperoleh informasi tentang program yang diaudit, mengenai dokumen apa saja yang diperlukan, mendeteksi siapa saja pemegang informasi, mendapatkan seluruh dokumen dengan segala cara. Yang keempat ada menyusun informasi, memilih informasi yang penting, mengolah menjadi informasi yang mudah dibaca dan menyederhanakan agar dapat mudah diproses dan disebarkan juga. Yang kelima ada penyebaran informasi, menyebarkan informasi melalui media massa, media publikasi, serta hingga mengundang masyarakat dan menyampaikan informasi secara langsung. Yang keenam ada menggelar pendapatan publik. Yang ketujuh ada tindak lanjut terhadap feedback atau pendapat balik, umpan balik. Hanya itu saja dari saya yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.